Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfriska Nurhida. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu pada materi job design atau desain pekerjaan. Pengertian dari job design atau desain pekerjaan itu adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Nah, metode-metode yang digunakan untuk pelaksanaan tugas itu dan bagaimana sih pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam suatu berorganisasi. Selanjutnya, di sini desain pekerjaan mempunyai faktor-faktor yang akan mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama itu ada individu. Pada umumnya, bahwa individu itu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi soal budaya, dan norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Nah, oleh sebab itu, nilai organisasi perlu diperkenalkan dan disosialisasikan kepada semua individu yang berorganisasi. Individu atau manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh faktor produksi yang lainnya. Yang pertama, itu manusia memiliki sisi psikologis. Yang kedua, individu memiliki input produksi tapi juga yang akan menikmati outputnya. Yang ketiga, apabila faktor produksi yang lain berkurang dalam proses produksi, tetapi manusia dalam kurun waktu tertentu akan bertambah, yaitu bertambah keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan. Dan yang keempat, individu itu adalah penentuan eksistensi organisasi, bahkan faktor yang mutlak yang harus ada. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan yang kedua itu ada teknologi yang digunakan. Teknologi mempunyai dampak terhadap mesin pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output produk. Merupakan beberapa alasan penyebab kendala yang dapat menghambat kelancaran sebuah pekerjaan. Nah, yang ketiga, faktornya itu ada biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di setiap organisasi yang beroperasi. Apapun metode yang digunakan, manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Oleh karena itu, sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal langkah keberhasilan organisasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan yang keempat itu ada struktur organisasi. Nah, saat ini sebuah organisasi akan menjadi lebih lincah apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit, cakap, visioner, dan mampu melihat perubahan ke depan. Bagi dunia usaha di Indonesia, pesan struktur organisasi terasa semakin penting karena dua hal, yaitu yang pertama, struktur organisasi yang efektif akan mempermudah pengawasan. Seperti kita ketahui bahwa masalah pengawasan kegiatan badan usaha menjadi krusial. Dengan alasan penerapan good corporate governance digalakan sehingga dapat dikatakan berdampak pada efektivitas implementasi good corporate governance. Nah, yang kedua, tidak stabilnya dunia usaha menuntut perusahaan yang cepat dan menuntut kesiapan kita menghadapi dan struktur organisasinya yang efektif menjadi jangkar. Nah, sehingga badan usaha tidak mudah hanyut oleh gelombang keterbukaan. Selanjutnya, faktor mempengaruhi desain pekerjaan yang kelima itu ada variabel internal. Nah, di dalam ini ada manajemen dan karyawan. Nah, yang bagian manajemen itu mempunyai kepentingan sendiri organisasi. Semua karyawan tentu demikian, tetapi manajemen bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Suatu tanggung jawab yang seringkali mengharuskan manajemen menghadapi sebagai pihak yang berkepentingan dan menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan. Dan yang kedua itu karyawan. Hampir dalam semua organisasi, sifat dari tenaga kerja adalah berubah sebagai karena faktor demografi,
Faktor ini akan mengubah pergeseran kepentingan-kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran karena itu menyangkut segmen pasar yang terus berubah. Ledakan bayi di era 1920-an itu banyak mempengaruhi orientasi produk yang merupakan kebutuhan primer masyarakat. Lanjut, yang ketiga dalam variabel internal itu ada stakeholder. Itu struktur yang mengatur publik yang besar memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara. Berbagai pihak yang terkait dengan mengoperasian suatu organisasi, diantaranya pemerintah atas pajak, pemegang saham, pemberian pinjaman, karyawan atas gaji, pimpinan puncak, masyarakat atas lingkungan. Dan yang keempat itu ada serikat pekerjaan. Organisasi ini pada saat ini harus sangat peduli terhadap kepentingan karyawan. Bila organisasi hanya memikirkan kepentingan sendiri dan menganggap karyawan atau serikat buruh itu sebagai objek produksi, anak tujuan efektivitas organisasi akan terhambat. Selanjutnya di sini ada tujuan job design atau job design pekerjaan. Yang pertama itu tujuannya untuk memenuhi tuntutan organisasi dari segi fleksibilitas operasional, dan yang kedua itu untuk memenuhi kebutuhan dari segi tantangan dan prestasi. Yang ketiga itu memenuhi tuntutan organisasi dari segi proses kerja. Dan yang keempat itu mengintegrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya di sini pun ada studi kasus pada job analysis dan job design. Itu adalah Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A. Khusus terjadi kasus banyaknya tugas yang diberikan pada bagian unit kepegawaian dan tata laksana ini tanpa memperhatikan job description yang harusnya dipahami oleh semua bagian unit kerja, sehingga tidak ada penyerahan tugas dan tanggung jawab yang berlebih hanya pada salah satu unit kerja. Nah, pengamatan penelitian lainnya yaitu dengan melakukan perbincangan dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus yang mengeluhkan sering terjadi salah dalam berkas dokumen yang dibutuhkan untuk persidangan. Dengan adanya studi kasus yang tadi, tanggapan dari kelompok kami yaitu hambatan dalam penerapan job description pegawai di Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus, yaitu kurangnya ketersediaan pegawai, rendahnya kualitas pegawai, adanya rangkap job description pegawai, adanya rotasi pegawai yang tidak berdasarkan job analisis, dan ketidaksesuaian penilaian job description pegawaian. Nah, upaya yang digunakan atau dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan job description pegawai di Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus yaitu rekrutmen mahasiswa magang, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui belajar mandiri, penerapan peraturan larangan rangkap job description pegawai, melakukan koordinasi dalam penerapan job description pegawai, dan melakukan revisi data job description pegawai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dijadikan saran untuk Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus, yaitu hendaknya pimpinan meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Hendaknya pimpinan dalam waktu tertentu mengupayakan melaksanakan diklat. Hendaknya pimpinan mengadakan kegiatan gathering. Nah, bagi pegawai itu yaitu sebaiknya pegawai lebih giat meningkatkan kreativitas. Pegawai sebaiknya selalu mengembangkan kemampuan dan keterampilan potensi dirinya dengan cara mengikuti pelatihan, dan pegawai sebaiknya meningkatkan kerjasama dan membudayakan saling membantu.
Sekian presentasi dari kelompok 1, saya Alfriska Nurida dan Angga Puji Rahayu mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.